Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajmain amma ba'd. Pada malam hari ini saya M Helmi akan membawakan atau mempresentasikan tentang metode pembelajaran PAI. Ketika kita bilang PAI, kita bertanya-tanya, apa sih PAI itu? Atau yang sering kita sebut dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan berasal dari kata didik yang mengandung arti perbuatan, hal, dan cara. Pendidikan agama dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah religion education, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang yang beragama. Namun, pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja, tetapi lebih ditekankan kepada feeling, attitude, personal, ideals, aktivitas, dan kepercayaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang bisa digunakan dalam pengertian pendidikan, yaitu ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Namun, menurut Al-Attas dalam Hasan Langgulung, bahwa kata ta'dib yang lebih tepat digunakan dalam pendidikan agama Islam karena tidak terlalu sempit, sekadar mengajar saja, dan tidak terlalu luas. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PAI. Yang pertama adalah usaha sadar, yaitu pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan membimbing, pengajaran, atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, persiapkan untuk mencapai tujuan. Peserta didik harus disiapkan untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, merencanakan bimbingan. Pendidik atau guru agama Islam harus disiapkan untuk bisa menjalankan tugasnya, yakni merencanakan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Dan yang keempat, arah pembelajaran PAI. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, pengalaman ajaran Islam, serta memiliki tujuan yang jelas. Berikut macam-macam metode pembelajaran PAI. Yang pertama, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Metode tanya-jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup hingga pertanyaan yang terbuka. Yang kedua, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok. Pemberian tugas untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Yang ketiga adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikannya sendiri. Yang keempat adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Yang kelima, bimbingan. Metode bimbingan adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan kepada siswa, baik secara perorangan atau kelompok kecil siswa. Dan yang keenam,
metode pemecahan masalah atau sering dikenal dengan problem solving. Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Kita memasuki tahap terakhir, kesimpulan. Metode pembelajaran adalah cara model atau serangkaian bentuk kegiatan belajar yang diterapkan pendidik kepada anak didiknya guna meningkatkan motivasi belajar si terdidik guna tercapainya tujuan pengajaran. Saya ilustrasikan bahwasanya kita punya banyak jalan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, jika kita mau pergi berangkat ke Tenggarong, kita bisa lewat Lojanan atau lewat Samarinda. Tergantung jalan mana yang kita mau. Begitu juga dengan metode-metode tadi. Banyak pembelajaran dan metode-metode yang beragam. Beragamnya metode bukan berarti sesuatu yang saling timpang tindih atau ada yang lebih bagus dari semua metode tersebut. Namun, metode tersebut disediakan untuk bagaimana kita mengajar anak didik kita nantinya ke depannya untuk menggunakan metode yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.